Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Pada episode kali ini, kami para frater akan secara khusus membahas tentang pengalaman doa kami. Pertanyaan pertama, apa itu doa? Memadu cinta. Doa adalah memadu cinta dengan yang ilahi. Loh, kok madu cinta? Karena Tuhan mencintaiku, aku mencintai Dia, dan hubungannya adalah doa, dan itulah paduannya. Bagi saya doa itu suatu relasi dengan Tuhan itu. Usaha kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Loh, kok relasi dengan Tuhan? Emang relasi apa yang kita bisa? Nah, jadi kalau bagi saya itu ketika berdoa itu kita menyempatkan waktu kita di tengah kesibukan kita menyempatkan waktu buat Tuhan. Nah, di situ relasi itu muncul. Emang kalau kita menyempatkan waktu, relasi muncul gitu aja? Relasi macam apa sih yang muncul? Nah, bahasanya mungkin intimitas ya, intimitas. Relasi erat lah, kita menyempatkan waktu. Kan kita mau mengenal Tuhan, kita mau dekat dengan Dia gitu. Caranya apa ya? Salah satu tadi menyediakan waktu. Sama seperti kita mau dekat sama sahabat kita atau orang-orang di sekitar kita. Kita pasti menyediakan waktu buat mereka. Kita ngobrol sama mereka, kita mendengarkan, kita berbicara, kita curhat. Nah, kita terbuka pada Dia gitu. Doa bagi saya itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Loh, kok bercakap-cakap? Udah kayak sama sahabat aja. Jelasin dong. Bener banget, bagi saya Tuhan adalah sahabat, dan bercakap-cakap di sini tentu bukan berarti saya ngomong, saya nunggu jawaban Tuhan, Tuhan langsung ngomong, Surya kamu harus bla 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 bla. Tentu bukan, tapi saya mempercayai dan saya mengimani, saya menyadari dari pengalaman hidup sehari-hari, dari pengalaman doa, dari setiap kejadian yang saya alami dalam hidup saya, Tuhan berbicara. Asik. Bagiin dong pengalaman doa kamu. Pengalaman doa. Ketika berdevosi setiap hari, khususnya dalam rosario, di mana terkadang ada saat-saat sukacita, ada saat-saat duka cita, tapi di situ tetap mau berjuang, berdoa, dan ternyata di situ ada rahmat-rahmat yang muncul untuk perjalanan hidup. Itu sih. Kan para frater itu baru selesai retret penegasan. Nah, di retret penegasan itu waktu itu bagi saya ada pengalaman doa dari meditasi saya. Itu dari Yeremia bahannya. Tentang Yeremia yang berkata, Tuhan Allah, aku ini tidak pandai berbicara, aku masih muda. Seperti itulah. Saya memandangnya itu sebagai bahwa diri saya itu masih banyak kekurangan gitu. Tapi ketika saya memeditasikan hal itu, bagi saya Tuhan itu menguatkan saya gitu. Entah bagaimana Tuhan memberikan pandangan-pandangan dan gambaran-gambaran bahwa masih banyak proses di depan yang harus saya lanjutkan. Dan saya merasa sangat tenang gitu dan bahagia. Di situ kemudian akhirnya mendapat konsolasi atau menjadi bersemangat gitu secara rohani gitu. Pengalaman doa ya. Pengalaman doa yang mengesan bagi saya terakhir ini sih
saat retret penegasan akhir di Tor. Waktu itu saya sedang merenungkan, memeditasikan Lukas bab 19 ayat 1-10 tentang Zakheus. Di situ saya benar-benar ngerasain, benar-benar menyadari bahwa saya itu orang berdosa banget. Orang berdosa yang hina, yang kotor, tapi kok kenapa dipanggil Tuhan? Dan di situ pun saya percaya bahwa Tuhan menjawab, bahwa di akhir Injil di ayat 10 dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Wih, hebat. Mungkin selama doa-doa selama ini terselik dalam batin, kok rasanya doaku nggak dikabulin ya? Kalau muncul perasaan seperti itu, tanggapannya gimana? Gue secara pribadi, sekurang-kurangnya gue itu sering banget ngerasa yang namanya doa nggak dikabulin. Apalagi di saat gue ngerasa sendiri, ngerasa kesepian, nggak ada teman. Dan di situ menurut gue doa-doa gue kayak nggak didengerin Tuhan. Padahal gue mintanya ada kedamaian, ada kebersamaan, ada sukacita dalam hidup gue. Tapi kok kenyataannya gini. Nah, ketika gue menghadapi hal itu, gue ingat nasihat rohani dari Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Jangan membuat keputusan ketika kamu sedang isolasi atau sedang kekeringan rohani. Tetapi, tidak membuat keputusan bukan berarti berhenti berdoa, tapi untuk terus berdoa, meminta rahmat dari Tuhan. Dan di situ Santo Ignatius Loyola yakin bahwa campur tangan Tuhan akan bekerja di situ bila kita terus berjuang dalam doa. Gitu. Perasaan ketika doa tidak dikabulkan gitu ya. Bagi saya doa itu ada dua macam gitu. Ada berdoa dengan penuh pengharapan dan berdoa dengan iman yang kecil gitu. Kalau iman yang kecil itu kita kerap berdoa hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya sementara dan cuma sesaat gitu loh. Cuma biar kita merasa aman gitu. Berdoa dengan harapan yang besar itu artinya kita terbuka gitu. Kita berharap tapi kita juga tetap terbuka kepada setiap kemungkinan yang bakal Tuhan beri kepada kita gitu. Jadi nggak cuma untuk sesaat tapi emang untuk seterusnya gitu, pengharapan kita terus menerus. Seperti itu. Dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan persahabatan dengan Tuhan yang diolah melalui doa dan yang dibangun dalam doa, saya berusaha untuk selalu mengutamakan dua nilai ini, untuk jujur dan berserah. Ketika saya mengalami sesuatu, saya harus jujur pada Tuhan. Ketika saya senang, saya juga jujur pada Tuhan. Saya mengucapkan semuanya lah. Jujur, yang penting jujur pada Tuhan. Dan terakhir, ketika saya meminta sesuatu, juga saya memegang teguh untuk selalu berserah pada Tuhan. Memang sulit, pasti sulit untuk mengucapkan terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tapi selalu saya usahakan dan selalu saya selalu saya coba untuk bisa berserah pada Tuhan. Jadi kalau seakan-akan Tuhan gak menjawab, ya tadi saya berserah pada kehendak Tuhan. Tapi Surya, kan pernah ketika kamu tuh butuh banget nih, misalkan lagi ulangan, Tuhan tolong supaya lulus. Tapi kok tiba-tiba pas ujian nggak lulus. Nah, gimana tuh? Kan sakit rasanya kan? Iya. Kalau udah mohon tapi nggak berhasil. Terus gimana tuh? Ya, kalau masalah itu ya, balik lagi ke nilai yang pertama. Saya harus jujur pada Tuhan. Setelah saya berserah dan jujur pada Tuhan dan Tuhan seakan-akan gak menjawab, saya jujur pada Tuhan. Misalnya saya marah, Tuhan kok saya saya kok udah minta begini tapi Tuhan gak kabulkan. Pokoknya saya utarakanlah isi hati, coba jujur, karena rahasia itu meracuni persahabatan. Lalu setelah mencoba untuk jujur, pada akhirnya ya kembali lagi saya berserah pada Tuhan. Ya intinya selalu ada dua nilai inilah, jujur lalu juga berserah. Nah, emang kamu boleh marah sama Tuhan? Kalau teman-teman lihat gitu ya di Mazmur, tentu teman-teman kalau baca tentang Mazmur banyak banget cerita, kisah-kisah, juga tulisan-tulisan
Mazmur Daud dan sebagainya, ketika Daud dikejar oleh anaknya Absalom, ketika Daud merasa dikucilkan dan sebagainya, dia juga seakan-akan marah pada Tuhan. Tapi pada akhirnya lagi Daud tuh berserah pada Tuhan, Daud memuji Tuhan. Begitu. Sip, jawabannya mantap. Satu pesan untuk teman-teman di luar tentang doa. Cintailah doa, doakan dengan cinta. Berdoa itu berharap. Jadi jangan takut berdoa, karena doa itu penuh dengan pengharapan. Dikabulkan atau tidak itu nanti urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi kita berharaplah, karena Tuhan menantikan kita dengan pengharapan kita. Berdoalah, sederhana sih, berdoalah. Karena doa bukan memang pasti ada unsur kudusnya, tapi doa itu dekat dan sekedar merasakan kehendak Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan itu adalah doa. Jadi berdoalah di setiap keadaan apapun. Begitu.